menurut Katekismus Heidelberg, dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-38. Mengapa ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus sebagai hakim? Pengadilan Pontius Pilatus menunjukkan bahwa Kristus tidak bersalah. Bandingkan Lukas 13 ayat 24 sampai 26. Hari ke-104. Saudara, di tengah-tengah tuduhan yang disampaikan pengadilan Pontius Pilatus oleh para pimpinan agama bahwa Kristus adalah seorang penjahat, bandingkan Yohanes 18 ayat 30, justru pengadilan dunia itu menjadi saksi kuat bahwa Kristus benar-benar tidak bersalah. Oleh sebab itu, seharusnya Kristus dibebaskan dan sangat tidak layak terus diperlakukan seperti seorang penjahat, apalagi harus mendapatkan hukuman mati. Saudara, memang pengadilan Pontius Pilatus dipakai Allah untuk menunjukkan bahwa Kristus tidak bersalah, sehingga menjadi jelas bahwa hukuman yang ditanggungnya bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena kejahatan kita. Di samping itu, pengadilan Pilatus juga untuk menegaskan bahwa kisah kehidupannya seperti kelahiran, pelayanan, tanda-tanda mujizat dan pengorbanan Kristus benar-benar terjadi di dalam sejarah, bukan kisah dongeng atau semata-mata kisah fiktif untuk tujuan pendidikan moral. Saudara, Pontius Pilatus dipakai Allah untuk menyatakan ketidakbersalahan Kristus, bahkan menyatakan kemesiasan Kristus. Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus aku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Bandingkan Matius 27 ayat 22. Dalam Markus dicatat, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan raja orang Yahudi ini?" Bandingkan Markus 15 ayat 12. Saudara, jadi pengadilan di hadapan Pontius Pilatus menunjukkan yang terjadi dan dialami oleh Kristus sudah benar, yaitu Dia sedang melaksanakan misi sebagai Mesias, misi penyelamatan, suatu karya agung yang sangat bermakna bagi kita. Puji Tuhan. Sesosok tubuh yang terpaku di sebuah salib kayu yang kasar, bukit Golgota menjadi saksi sebuah peristiwa sejati. Yesus disalib,
di Golgota, menanggung segenap hukuman dosa. Besar kasih-Nya bagi manusia, darahnya yang membawa selamat. Bagai seekor domba yang harus dikorbankan di atas sebuah mezbah tebusan. Bukit Golgota, mezbah Allah, di sana Yesus curahkan darahnya. Golgota tiada kan terlupa, menggema terus di sepanjang masa. Korban Golgota menjadi jalan keselamatan kekal abadi. Yesus disalib di Golgota, menanggung segenap hukuman dosa. Besar kasih-Nya bagi manusia, darahnya yang membawa selamat. Bagai seekor domba yang harus dikorbankan di atas sebuah mezbah tebusan. Bukit Golgota, mezbah Allah, di sana Yesus curahkan darahnya. Golgota tiada kan terlupa, menggema terus di sepanjang masa. Korban Golgota menjadi jalan keselamatan kekal abadi.